Pagi luar biasa. Oke, Sobat Semanggi, kali ini saya bersama dua rekan dari PT Mustika Skyland. Saya ditemani oleh Mbak Cantik di depan saya, Brida. Dari divisi apa, Mbak? Finance ya, oke. Di sana juga ada Mas Wiki. Mas Wiki dari divisi apa, Mas Wiki? Dari divisi sales. Iya, sales gak boleh lemes ya. Oke, dengan saya Juwita, kali ini kita akan membahas sebuah buku. Dia adalah karya dari Eloy Zaluku. Bukunya berjudul Life Success to Angels. Jadi 3 sudut kesuksesan sejati untuk meraih hasil terbaik dalam karir dan hidup gitu. Karena bukunya tebal banget, saya mengupasnya, mengambil sebagian aja. Di sini ada di poin 16 ya. Kita akan membahas mengenai citra diri yang positif gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat nantinya buat kita semua. Nah, di sini di halaman 173 di citra diri yang positif ya, saya mendapatkan sebuah highlight. Tanpa citra diri yang kuat, Anda tidak akan berhasil dalam pekerjaan dan profesi. Nah, sebelum bahas lebih jauh, itu kita pahami bersama dulu ya sebenarnya apa sih makna gitu citra diri untuk seorang Mbak Brida sebagai seorang akuntan ya, finance ya, sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita pekerja gitu. Apa sih citra diri menurut Mbak Brida gitu? Yang pasti menghargai dulu diri sendiri, mencintai diri sendiri, positive vibe juga, positive thinking. Ya seperti itu sih. Terus yakin akan dirinya sendiri. Jadi kedepannya itu pasti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Jadi citra diri itu tentang sejauh mana kita punya positive vibes gitu ya. Oke, kalau Mas Wiki apa Mas Wiki? Citra diri itu seperti apa? Seperti gambaran seorang pahlawan, seorang hero atau gimana gitu kalau baca? Kalau dari saya ya, citra diri itu dimana kita harus bisa menjadi positive vibes bagi orang-orang di sekeliling kita. Gitu. Jadi dengan hadirnya kita itu circle itu jadi merasa hidup, jadi merasa asik gitu loh. Sampai kita datang, kita ada itu jadi bete yang lain gitu kan. Obrolan jadi nggak enak gitu. Jadi kita create supaya kita tuh jadi buat circle jadi happy gitu loh. Jadi hidup gitu. Jadi sebenarnya kalau versi Mas Wiki sama juga sih, menghadirkan satu sisi positif dalam diri kita dalam lingkungan apapun ya, baik itu di circle pekerjaan maupun di circle pertemanan, mungkin juga sosial bermasyarakat gitu ya Mas Wiki. Nah, jadi teman-teman, orang yang memiliki citra diri yang positif itu adalah orang yang mampu menerima, menghargai dan menyukai dirinya sendiri gitu. Saya bagian nanya kan, jadi saya nggak jawab. Jadi kalau apa sih gitu definisi kita itu mampu menerima, menghargai dan menyukai diri sendiri. Padahal terkadang kita juga kan ada satu sisi ya, manusiawi banget kalau kita kadang merasa insecure gitu. Bandingin diri kita dengan pencapaian orang lain, dengan teman-teman yang sepantaran kita yang mungkin dia udah settle secara karir, settle secara finansial gitu. Kok kita masih di sini-sini aja gitu. Nah, menghadapi dilema perasaan yang kadang muncul seperti itu. Nah, seorang Mbak Brida mensiasatinya gimana tuh biar tetap stay positive vibes gitu. Gimana Mbak? Tetap ini sih, semua orang punya kelemahan dan kelebihan. Semisal mereka sendiri menyadari bahwa mereka sudah menggapai kesuksesan ya, tadi di segi pekerjaan, tapi di sisi lain saya punya kelebihan. Maksudnya gini, jadi nggak perlu melihat kelebihan orang lain. Jadi kita harus menghargai juga kelebihan diri kita, effort kita yang udah kita lakukan, terus apa aja yang udah kita dapat juga kan gitu. Nggak semua orang tuh sama juga sama kayak kita. Jadi kan ya itulah. Jadi kita tetap melihat orang lain tuh bukan dari sisi kelebihan atau iri dengki ya. Jadi jadi dilihat dari kalau ini seperti ini berarti saya harus bisa dong. Berarti
kita menggali semangat juga untuk itu. Itu sih, jadi nggak jadi iri dengki ya akhirnya. Oke, berarti jadinya nih nggak membanding-bandingkan teman-teman, tapi lebih pada melihat pencapaian lebih dari teman-teman kita tuh sebagai motivasi gitu ya. Jadi balik lagi dong, vibes-nya positif lagi gitu ya. Oke, Mas Vicky gimana? Kalau misalnya dengar, oh temanku udah married, udah punya anak 5 gitu ya, aku masih jomblo loh gitu. Gimana Mas? Melihat pencapaian teman-teman yang selevel dengan Mas Vicky pada waktu itu gimana ya sekarang? Kalau manusia sih ada irinya, tapi juga kalau iri itu percuma juga gitu loh. Belum tentu kita bisa jalan di level kehidupan yang mereka tuh lebih daripada kita, mungkin sudah settle atau mungkin sudah menikah. Belum tentu kita ketika kita dihadapkan dengan pernikahan atau mungkin rumah tangga, belum tentu kita bisa gitu. Jadi ya udah dijalanin aja. Positif yang dimiliki sama rekan-rekan kita atau teman-teman kita ambil, kita serap ilmunya yang bagus-bagus, kita serap. Oke, berarti lebih pada gini ya, semua orang punya kadar tantangannya masing-masing gitu ya. Mungkin tuh sekarang belum saatnya kita berumah tangga, belum saatnya kita dapat posisi karir yang bagus, karena kita masih proses persiapan untuk mental kita untuk menata diri lebih baik. Kalau dikasih sekarang jatuhnya belum siap gitu belum ya. Siap, ya. Oke, belum siap ternyata saudara. Ada yang teman juga sudah nikah itu karena terpaksa, maksudnya mereka belum siap juga gitu. Tapi karena tuntutan dari keluarga kanan kiri, akhirnya ya udahlah jalanin gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya barometer kesiapan dan juga tantangan orang itu masing-masing gitu ya. Jadi kita stay cool aja, jalannya aja dulu gitu. Oke, jadi nggak ada merasa insecure dan sebagainya ya dengan pencapaian teman-teman, malah jadi motivasi. Itu sih bagus nih teman-teman. Nah, terus di sini di halaman 177 ya ada statement yang mengatakan bahwa dari kita ini gimana sih kita mendeteksi bahwa kita itu masih kurang ya dalam melihat citra positif. Itu ada beberapa. Salah satunya adalah meminta maaf yang terus-menerus gitu. Jadi kita nggak boleh terus-terusan maafin gitu. Ya dia sekali, maksudnya kita menyatakan maaf itu benar-benar dengan tulus, yang sungguh-sungguh sekali aja gitu. Jadi nggak perlu yang sampai yang kayak gimana deh, gue nggak dimaafin dari ini. Nah itu kita tambah citra diri kita tambah turun, PD kita tambah terus turun ya. Terus nggak boleh terus-menerus merasa kecewa dengan diri sendiri gitu. Kemudian menghabiskan banyak waktu untuk mencari persetujuan. Nah ini yang sering terjadi ya, kita sering menunggu validasi dari orang lain gitu. Nah menunggu validasi itu bedanya apa ya teman-teman ya, sama kalau istilahnya gini, sekarang kita punya sosmed ya, saya orangnya suka pamer. Itu menurut teman-teman itu sebagian dari mencari validasi atau sebagian dari cara untuk istilahnya kita self branding ya. Nah itu kan beda-beda tipis tuh. Sebenarnya tuh versi teman-teman mencari validasi atau mencari persetujuan orang lain itu yang seperti apa? Bedanya mana dengan kita yang memang kepingin educate, kepingin self branding? Bedanya di mana? Kalau saya sih tergantung ya, maksudnya tergantung orang yang melihat sih ya. Iya. Terkadang niatnya untuk self branding ya, tapi ternyata jatuhnya ke kayak mencari pengakuan, validasi seperti itu. Jadi ya kalau saya sih tergantung melihat. Jadi kan dari sudut pandang orang yang melihat itu sih, jadi nggak bisa juga nggak bisa diukur atau dibandingkan. Iya. Jadi seringnya kan orang itu merasa nggak dihargai, khawatir gitu kan. Sebab kalau saya memikirkan itu semua, jatuhnya saya merasa khawatir dengan penilaian orang lain, padahal saya nggak mau tahu. Kalau Mas Vicky gimana Mas Vicky? Validasi untuk meminta validasi dari orang lain dan antara kita membranding diri, memang kita kepingin memvisualisasikan diri kita, itu bedanya di mana? Kalau saya sih validasi itu sering saya lakukan. Jadi apapun yang akan saya lakukan itu biasanya saya cari validasi dulu dari orang-orang di sekitar. Jadi kayak mau mengambil pekerjaan ini gitu misalnya, saya cari validasi dulu dari
orang tua, dari orang terdekat ya, orang terdekat lah terdekat gitu. kita ya. Termasuk juga ketika sudah menjalani karir di situ, Ya. setiap langkah yang mau saya ambil itu, misalnya ambil keputusan itu saya biasanya cari validasi dulu. Oh gitu. Ya. Jadi sisi validasinya ini lebih pada mencari apa ya, mengcompare pendapat ya. Ini kira-kira sesuai nggak dengan saya gitu sebelum mengambil keputusan. Betul. Oke ya. Jadi teman-teman poinnya di sana ya, bahwa sebenarnya kembali kepada self love ya. Jadi sejauh mana kita mencintai diri sendiri, mempunyai perspektif yang positif terhadap diri kita sendiri, sehingga di luar itu jatuhnya siapapun yang melihat itu penilaiannya sesuai dengan apa yang kita rasakan gitu. Ada closing statement dari Mas Vicky dan Mbak Brida mungkin mengenai citra diri yang positif? Silakan Mas Vicky. Citra diri yang positif, setidaknya kita tuh harus bisa menempatkan diri di orang-orang di sekitar kita gitu loh. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita tuh merasa nggak nyaman dengan dirinya kita. Oke, siap. Thank you Mas Vicky. Mbak Brida gimana? Tetap positif thinking aja. Jadi kita harus bisa mengatur lingkungan ya. Jadi jangan sampai kita yang diatur oleh lingkungan gitu sih. Jadi lingkaran nggak mungkin nggak ada toxic di lingkungan. Nah itu yang kita harus tetap percaya diri dan yakin. Oke, terima kasih untuk waktunya Sobat Semanggi. Sampai bertemu di pembahasan kita di selanjutnya, tentunya dengan tema yang sangat menarik. Jangan lupa untuk subscribe dan komen. Terima kasih untuk waktunya rekan-rekan dari Kasem. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you, bye bye.